Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Gloria di channel kita FNG Channel. Karena sekarang ini lagi rame dan marak mengenai perdagangan orang di Kamboja. Jadi di video kita kali ini aku lagi pengen ngebahas mengenai sejarah dari hubungan negara Indonesia dan negara Kamboja. Jadi kedua negara ini sama-sama memiliki sejarah yang dalam dan panjang yang dibentuk oleh kerajaan-kerajaan, budaya, dan agama. Dan kedua negara ini tuh sebetulnya saling bertetanggaan karena berada di wilayah yang sama, yaitu berada di wilayah Asia Tenggara. Jadi di video kita kali ini kita akan menyelami hubungan antara Kamboja dan Indonesia, mulai dari pertamanya kayak gimana sampai zaman berubah sampai sekarang ini. Sebetulnya hubungan antara Kamboja dan Indonesia itu udah dimulai lama banget, yaitu udah ratusan tahun yang lalu di zaman kerajaan-kerajaan. Jadi sebelum negara Indonesia dan Kamboja terbentuk, Indonesia dan Kamboja itu udah punya hubungan, yaitu di zaman kerajaan Sriwijaya di Indonesia, dan waktu itu di Kamboja ada kerajaan Khmer. Jadi kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Khmer itu mempunyai hubungan yang cukup baik. Kalau menurut Bernard Philippe Grosselier di bukunya yang berbahasa Prancis, dia menuliskan bahwa kerajaan Khmer itu merupakan salah satu bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya tadinya. Sampai ada seorang calon raja atau seorang pangeran di Kamboja yang bernama Jayawarman kedua. Dia pergi ke Pulau Jawa, terus dia belajar banyak hal nih di Pulau Jawa. Yang waktu itu Pulau Jawa masih dikuasain oleh Sriwijaya. Nah, setelah dari Pulau Jawa dia pulang ke Kamboja, terus akhirnya dia memproklamasikan Kamboja atau kerajaan Khmer untuk menjadi sebuah kerajaan yang merdeka dan terpisah dari Sriwijaya, dan dia menjadi raja pertama. Nah, jadi dimulailah zaman kerajaan Khmer. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau kerajaan Khmer itu banyak dipengaruhi oleh budaya dari kerajaan Sriwijaya. Raja pertamanya aja belajar banyak hal dari kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi keagamaan dan kebudayaan di kerajaan Khmer itu mirip banget sama kebudayaan dan keagamaan di kerajaan Sriwijaya. Jadi bisa dibuktikan melalui peninggalan-peninggalan dari kedua kerajaan ini. Jadi nggak kebetulan juga kalau Indonesia dan Kamboja itu punya peninggalan-peninggalan sejarah yang mirip. Contohnya kayak Angkor Wat dan Candi Borobudur. Struktur dari kedua candi-candi ini itu mirip. Lalu menurut Courtney Branch di bukunya yang berjudul Buddhist Tourism in Asia, dia menuliskan bahwa Angkor Wat dan Borobudur itu sangat menarik karena kedua candi-candi ini itu ukir-ukirannya mirip, kayak nunjukin hukuman di neraka dan juga penghargaan di surga atau di nirwana. Jadi konsep dari ukir-ukiran dari kedua candi-candi ini memang cukup mirip. Nah, kalau kita cepetin ke abad ke-20 atau tahun 1900-an, kedua negara ini itu sama-sama pengen banget merdeka dari penjajah, di mana Kamboja dijajah oleh Prancis dan Indonesia yang mana kita tahu dijajah oleh Belanda. Nah, pada akhirnya negara Indonesia dan negara Kamboja itu secara resmi menjalin hubungan diplomatik di tahun 1959, karena kedua negara ini itu mengalami nasib yang sama. Kedua negara ini itu baru banget merdeka dari penjajahan. Kalau di akhir abad ke-20, yaitu di tahun 1900-an, Indonesia itu berjasa terhadap kedamaian di Kamboja. Sebagai member dari ASEAN, Indonesia itu membantu mediasi mengenai perang saudara di Kamboja yang akhirnya menjadi kontribusi di Paris Peace Agreements di tahun 1991, yang akhirnya menjadi penanda kestabilan awal di negara Kamboja. Jadi sebetulnya yang bisa kita lihat dari hal ini, Indonesia itu sangat berkomitmen untuk
kedamaian dan pengembangan negara Kamboja. Nah, kalau kita cepetin lagi ke tahun 2000-an, perwakilan dari negara Indonesia dan negara Kamboja itu sering banget ketemu, karena yang mana kita tahu kedua negara ini itu merupakan bagian dari member ASEAN. Jadi ASEAN ini menjadi sebuah platform bagi Kamboja dan Indonesia untuk berkolaborasi. Indonesia dengan ekonomi yang berkembang dan memiliki pengaruh diplomatik yang cukup kuat, sering memimpin banyak hal di acara-acara ASEAN, sedangkan Kamboja udah berapa kali menjadi tuan rumah summit, salah satunya di tahun 2022. Jadi melalui ASEAN dan melalui summit, kedua negara ini bekerja sama untuk menguatkan keamanan negara, pengembangan ekonomi, dan juga perlindungan lingkungan. Kalau secara ekonomi, Indonesia dan Kamboja itu udah menjadi partner bisnis. Contohnya Indonesia ekspor barang-barang kayak barang-barang otomotif dan minyak kelapa sawit ke Kamboja. Nah, terus di tahun 2023 Indonesia membangun Cultural Center di Phnom Penh untuk mempromosikan bahasa Indonesia dan kerajinan-kerajinan Indonesia di Kamboja. Jadi pelajar-pelajar Kamboja bisa belajar di universitas-universitas Indonesia melalui jalur pertukaran siswa. Nah, jadi hubungan antara negara Kamboja dan Indonesia sudah mulai dari zaman kuno sampai zaman modern. Jadi kedua negara ini mempunyai hubungan yang baik, hubungan di keagamaan, di sektor budaya, dan juga ekonomi. Sekian video kita kali ini mengenai sejarah dari hubungan negara Kamboja dan Indonesia. Bagi kalian yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe, dan bagi kalian yang punya pertanyaan atau mungkin aku ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.